Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fani Amelia. Saya dari Fakultas Keguruan Ilmu dan Pendidikan. Saya dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar dengan NIM 856117205. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan tentang hubungan timbal balik antara filsafat ilmu dan pendidikan. Saya akan membahas 4 hal yang diberikan soal oleh dosen saya. Yaitu yang pertama itu ada bagaimana filsafat ilmu mengawasi pendidikan. Yang kedua itu ada bagaimana pendidikan memperkaya filsafat ilmu. Dan yang ketiga, mengapa filsafat ilmu disebut pisau analisis. Dan yang keempat, memberikan contoh penerapan dalam praktik pendidikan. Yang pertama ada filsafat ilmu mengawasi dan memperkuat ilmu pendidikan. Filsafat ilmu berfungsi sebagai pengarah sekaligus pengawas bagi ilmu pendidikan. Hal ini penting karena pendidikan tidak hanya membahas angka, teori, dan metode, tetapi juga manusia yang memiliki pikiran, perasaan, dan nilai. Melalui filsafat ilmu, kita diajak untuk bertanya, apa sebenarnya yang dikaji dalam pendidikan? Bagaimana cara memperoleh pengetahuan yang benar dan nilai apa yang harus dijaga dalam proses pendidikan ini. Dari sisi eksistensi, filsafat ilmu mengingatkan kita bahwa objek pendidikan adalah manusia seutuhnya. Dari sisi keilmiahannya, filsafat ilmu menuntut agar ilmu pendidikan disusun secara logis, sistematis, dan dapat juga dipertanggungjawabkan. Dan dari sisi nilai, filsafat ilmu menegaskan bahwa pendidikan harus mengarah pada kebaikan, kemanusiaan, dan perkembangan pada peserta didik. Dengan demikian, filsafat ilmu membuat ilmu pendidikan menjadi lebih terarah, kuat, serta tidak lepas dari dasar berpikir yang kuat dan benar. Yang kedua, pendidikan yang bermakna memperkaya filsafat ilmu. Hubungan pendidikan dan filsafat ilmu ini bersifat timbal balik. Artinya, pendidikan tidak hanya menerima manfaat dari filsafat ilmu saja, tetapi juga memberikan masukan bagi perkembangannya filsafat ilmu itu sendiri. Pengalaman nyata di sekolah seperti di kelas maupun dalam kebijakan pendidikan menjadi bahan refleksi untuk memperbaiki cara pandang terhadap ilmu. Misalnya, ketika praktik pembelajaran menunjukkan bahwa peserta didik lebih aktif jika diberikan kesempatan untuk menentukan sendiri pengetahuannya, maka filsafat ilmu ikut berkembang ke arah pandangan konstruktivis. Contoh lain, keberagaman karakter siswa dan kondisi sosial di sekolah itu membuat filsafat ilmu semakin menyadari pentingnya konteks, nilai, dan pengalaman manusia. Jadi, pendidikan yang bermakna memperkaya filsafat ilmu ini karena sebab memberikan data pengalaman dan persoalan nyata yang harus dipikirkan secara lebih mendalam lagi. Yang ketiga, filsafat ilmu sebagai pisau analisis. Nah, filsafat ilmu disebut sebagai pisau analisis karena membantu kita membedah persoalan pendidikan secara lebih tajam lagi melalui 3 sudut pandang utama, yaitu ada ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Seperti video sebelumnya yang sudah saya jelaskan, ontologi itu adalah menanyakan apa hakikat dari pendidikan peserta didik, guru, dan belajar itu sendiri. Kemudian epistemologi itu menanyakan bagaimana pengetahuan pendidikan diperoleh dan dibuktikan. Dan aksiologi menanyakan untuk apa ilmu pendidikan digunakan dan nilai apa yang ingin dicapainya. Dengan 3 landasan ini, kita dapat menilai apakah suatu kebijakan pendidikan sudah sesuai dengan tujuan pendidikan yang sebenarnya. Karena itu, filsafat ilmu sangat penting dalam membantu kita memahami masalah pendidikan secara lebih mendalam lagi, bukan hanya melihat gejalanya saja, tetapi juga akar persoalannya. Keempat, contoh penerapan filsafat ilmu dalam pendidikan. Contoh yang pertama terlihat pada kurikulumnya. Ketika kurikulum dirancang agar siswa aktif, kreatif, dan mandiri, berarti ada cara pandang ontologis, bahwa peserta didik adalah subjek belajar, bukan sekadar penerima informasi. Secara epistemologi, kurikulum memberikan ruang bagi berbagai cara belajar. Dan secara aksiologi pula, kurikulum diarahkan untuk membentuk karakter dan nilai kehidupan mereka. Contoh kedua, terlihat pada proses pembelajarannya. Saat guru menggunakan metode discover learning atau problem-based learning, guru sedang menerapkan filsafat ilmu dalam praktik. Siswa tidak langsung diberi jawaban, tetapi diajak berpikir terlebih dahulu, menyelidiki, dan menemukan sendiri.
Hal ini menunjukkan bahwa pengetahuan diperoleh melalui proses aktif, bukan hanya hafalannya saja. Contoh yang ketiga, terlihat pada penelitian pendidikannya. Jika guru ingin mengetahui penyebab apa siswa kurang termotivasi ini, ia tidak hanya melihat nilai, tetapi juga memahami pengalaman siswa melalui observasi dan wawancara. Di sini, filsafat ilmu membantu guru memilih cara berpikir dan metode yang sesuai agar masalah pendidikan dapat dipahami dengan baik. Sekian dan terima kasih atas penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada perkataan yang kurang berkenan atau cara penjelasannya. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dime si vienes a mi cama, la fama me la fama. Se la pasan de eso, casi